Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmanita Dwi Saputri, NPM 18120025 dari kelas 7A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi anak berkebutuhan khusus yang telah saya lakukan beberapa hari yang lalu. Observasi anak berkebutuhan khusus. Materi yang akan saya bahas ada 4, yaitu yang pertama, identitas anak, yang kedua, analisis perkembangan anak, yang ketiga, perlakuan di lingkungan, dan yang keempat, kesimpulan serta saran. Yang pertama, identitas anak. Nama anak Dina. Ia berjenis kelamin perempuan berusia 13 tahun yang berdomisili di Pekalongan. Ia baru saja lulus sekolah dasar pada tahun ajaran yang lalu. Dalam keluarganya tidak memiliki riwayat kebutuhan khusus, baik dari ibu, ayah, maupun adik-adiknya. 2. Analisis perkembangan anak. Perkembangan anak yang tidak sesuai dengan kenormalan usianya ialah pada usia 13 tahun, Dina masih kesulitan membaca dan juga sulit untuk diajak bicara. Kebiasaan anak yang tidak biasa ialah ia terkadang berbicara sendiri di kelas. Namun, ketika diajak bicara seringkali lamban dalam merespon, bahkan tidak ada respon sama sekali. Sehingga teman-temannya terkadang menjauhi Dina. Dina juga terkadang sering marah-marah dan sulit mengontrol emosinya ketika di kelas. Jenis serta tingkatan ABK anak. Dina termasuk anak tunagrahita, yaitu seseorang yang mengalami hambatan fungsi kecerdasan intelektual dan adaptasi tingkah laku yang terjadi pada masa perkembangannya, dan juga menyebabkan ia kesulitan dalam tugas-tugas akademik ataupun ketika pembelajaran di kelas, kesulitan dalam berkomunikasi. Dina termasuk dalam tunagrahita ringan. Fisiknya sama seperti anak pada seusianya, namun mengalami kesulitan dalam hal membaca, sehingga sulit dalam menerima pembelajaran di kelas, dan daya berpikirnya cukup lamban dari teman-temannya, serta kesulitan dalam mengontrol emosi, atau sering marah-marah tanpa alasan yang jelas. 3. Perlakuan di lingkungan. Di lingkungan keluarga, orang tua Dina termasuk orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya, sehingga seringkali ia terabaikan dan tidak diawasi ketika belajar maupun bermain di lingkungan rumahnya. Perlakuan di lingkungan sosial dan masyarakat. Ia terkadang diejek oleh teman-teman bermainnya di rumah karena lamban dalam memahami ucapan maupun tingkah laku teman-temannya. Dalam lingkungan sekolah, ia tetap belajar dan bermain dengan teman sekelasnya. Namun terkadang ia dijauhi karena terkadang mulai marah-marah tanpa alasan yang jelas. Oleh guru kelasnya, ia dibimbing secara khusus seperti dilatih membaca dan diberi pemahaman untuk bisa mengontrol emosinya. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan keadaan yang dialami oleh anak. Dina meskipun lambat
dalam menerima pembelajaran dan sulit mengontrol emosinya, tapi ia memiliki fisik yang sama seperti teman-teman yang lainnya. Ia juga termasuk anak yang baik dan penurut jika diberitahu dan dibimbing secara perlahan dan penuh kesabaran. Dina juga seharusnya lebih diperhatikan oleh orang tuanya. Saran ke berbagai pihak terkait keadaan anak, orang tua lebih baik meluangkan banyak waktunya untuk Dina, agar bisa membimbingnya secara perlahan dan intensif. Jika perlu, orang tua dapat mengundang ahli untuk menangani keadaan Dina, agar Dina bisa lebih dapat mengontrol emosinya. Di lingkungan sekolah, guru perlu meluangkan waktu khusus dan mempelajari beberapa teknik khusus dalam membimbing Dina agar tetap bisa mengikuti pembelajaran di kelas dan bergaul dengan teman-teman di kelasnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.